Blockchain Center. This is Block Talk. Halo, selamat siang, selamat sore semuanya. Aku Ayu dari Republik Rupiah. Terima kasih kalian sudah datang ke acara Block Talk kami yang ke-9 dengan topik tema Blockchain 101. Karena sepertinya kita semua ngobrol soal blockchain dan semua and all the possibilities it has. We're talking about Web3 in general, crypto, etc. But we tend to forget that blockchain sendiri itu apa sih, fundamentalnya seperti apa sih, mengapa blockchain itu penting sih. Jadi khusus untuk kali ini yuk kita back to basics with blockchain. Jadi nih aku tahu kita ini blockchain udah ke-9, tapi mungkin perkenalan bisa kali ya. Aku yakin kita belum kenal sih, tapi kenal dulu aja Kak Zian, posisinya apa dan tugasnya apa di posisi tersebut dan Kak Yudik juga. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Zian. Saya adalah tech lead dari perusahaan Balola dan juga lead developer dari Mandala Chain. Oke, perkenalkan nama saya Yudi. Saya di Republik Rupiah sebagai salah satu researcher, terutama di bidang DeFi juga dan juga researcher di general di crypto. Terima kasih. Oke, nah untuk pertanyaan pertama kita akan ask the very obvious question, tapi dalam 3 langkah kayak anak SD ujian nih. Pertanyaannya adalah apa itu blockchain? Anak ada 3. Apa itu blockchain? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa blockchain itu penting? Ayo. Mungkin satu-satu dulu ya kita buat. Bisa dibilang satu. Anaknya itu tadi. Apa itu blockchain? Oke, apa itu blockchain? Simpelnya gini. Kita bisa bayangin blockchain itu adalah, kalau kita translate ya, kan literally itu artinya rantai blok kan. Nah, blok itu tuh kita bisa artikan sebagai, kita bayangin blok itu sebagai sebuah file Excel. Nah, di file Excel itu kan ada transaksi-transaksinya nih. Nah, bedanya di sini itu kan berantai. Artinya si file Excel ini dia inget file yang ada di sebelumnya gitu. Jadi dia nyambung gitu. Jadi kan anggapannya dalam satu file Excel itu kan kita ada limitnya. Bisa taruh transaksi berapa? Let's say 10 limitnya. Nah, setelah limit itu 10 sudah penuh, kita harus buat file lagi gitu. Nah, di file yang baru itu dia inget bahwa 10 transaksi yang ke belakang itu dijadikan satu, dirangkap sebagai summary gitu bahasanya, lalu dimasukin ke file Excel yang baru. Nah, jadi kalau misalkan yang sebelumnya itu berubah tanda transaksinya, otomatis summary-nya beda kan, ya kan? Kalau summary-nya beda, berarti kita bisa bilang bahwa itu invalid. Berarti kayak Twitter thread dong ya? Boleh atau nyebut merek? Berarti kayak thread gitu dong berarti? Iya, hilang mirip. satu, summary-nya Iya, hilang. Mungkin dari Kak Yudi ada tambahan dulu. Oke. Jadi blockchain gitu kan, simpel kan blockchain. Mungkin blockchain itu banyak orang-orang bilang kayak sebuah keajaiban ke-8 gitu kan, yang ditemukan gitu kan dari dunia cyber terutama ya. Simpelnya emang benar tadi ada kotak-kotak dan juga terhubung oleh rantai sesuai namanya, ada blok disambungkan oleh rantai dan juga menemukan blok baru lagi gitu kan. Apa itu blockchain? Sederhananya kayak gitu. Jadi itu sebuah teknologi untuk kita tuh dari setiap blok itu menghasilkan sebuah data gitu yang bisa disimpan, dan data itu akan dihubungkan melalui rantai-rantai menuju blok lainnya. Jadi simpelnya penyimpanan kita lah, penyimpanan atau buku besar kita, dan itu diibaratkan sebuah blok, habis itu dihubungkan lagi dengan blok selanjutnya, itu adalah sebuah penyimpanan atau buku besar gitu. Jadi simpelnya seperti itu, seperti penyimpanan pada umumnya, mungkin penyimpanan di HP kita, tapi bedanya itu kalau di HP kita itu kan simpelnya itu centralized. HP kita hilang, ya udah kita nangis kan, datanya semua hilang gitu karena nggak ada penyimpanan kita di tempat lain. Contohnya HP kita ada 10 dan itu datanya sama gitu kan, dan itu terintegrasi. Nah, mungkin bisa diibaratkan seperti itu untuk gambaran apa sih itu blockchain. Itu bedanya karena dia decentralized gitu sih mungkin. Oke. Nanti untuk decentralized aku tanya lagi ya. Tapi anak keduanya nih pertanyaannya, kenapa blockchain itu penting? Oke. Kenapa blockchain ini penting? Karena ada masalah-masalah yang memang cocok untuk diselesaikan dengan blockchain. Contohnya nih, masalah-masalah tentang, let's say, tentang finance. Itu paling mudah lah kira-kira kita bisa bayangkan ya. Finance, tentu harus secure dong. Tentu harus tamper proof, nggak boleh diubah kan. Karena kalau diubah, ya masa dari saldonya 100 jadi 50 tiba-tiba kan
kan ini ya panik kan, nah kayak gitu. Mungkin itu adalah salah satu yang cocok kita bisa bilang untuk diselesaikan dengan blockchain. Karena tadi kan kalau kita lihat potensinya blockchain, bukan potensi tapi kekuatannya blockchain itu ada di security-nya terutama. Itu yang paling blockchain keunggulan blockchain, security-nya. Dan memang di mana ada kita perlu security yang sangat bagus, itu bisa kita aplikasikan blockchain gitu. Tapi tidak semua masalah itu cocok untuk diselesaikan dengan blockchain. Itu yang kadang-kadang kita lupa gitu. Makanya kadang kalau kita mau pakai blockchain, kita harus evaluasi dulu masalahnya. Ini perlu blockchain nggak gitu? Kalau memang perlu dan cocok gitu, ya kita aplikasikan gitu. Oke, kalau ditanya mengapa penting gitu kan, ini sebenarnya sederhana deh. Aku mau cerita tentang study case pengalamanku sendiri gitu ya. Oke, ini study case pengalaman sendiri. Jadi kenapa penting gitu kan? Ibaratnya gini, kita mempercayakan data kita itu ke satu server gitu. Let's say, kemarin itu saya pengguna provider WiFi lah contohnya. Dan salah satu gedung cyber di Jakarta itu kebakaran. Itu kita semua di Indonesia itu merasakan gangguan WiFi gitu kan. Nah contoh aja deh, jika satu gedung itu kebakaran dan dia nggak punya backup data gitu, ya pasti mereka ada backup kan, tapi tetap centralized gitu kan, 1, 2 atau 3 gitu. Nah itu contoh deh, itu kebakaran satu. Apakah data kita tuh aman gitu dengan gedung itu kebakaran, dan semua itu bakal berimpact gitu kan sampai skala nasional. Nah kenapa bisa dibilang penting? Kalau di blockchain itu mereka kan punya server, ibaratnya server itu mereka tuh punya di seluruh dunia dan itu ribuan jumlahnya. Jadi itu yang membuat beda, dan apalagi yang membuat bedanya, mereka tuh nggak butuh bangunan server yang benar-benar khusus kayak gedung besar untuk jadi sebuah server. Itu karena mereka disebar di seluruh dunia, jadi mereka itu cuma butuh ya komputasi yang lebih rendah gitu. Jadi itu yang membuatnya mengapa itu penting, karena data kita itu ketika server satu runtuh atau kebakaran atau kena bom atau apa ya insiden gitu, jadi data kita tuh ada backupnya di mana-mana, dan itu nggak bisa diganggu-gugat datanya gitu. Karena ketika server satu ingin bermain, coba ubah transaksinya Yudi, aku mau ubah deh. Atau transaksinya Zian kemarin ngirimin Yudi 100 juta, tak ubah deh jadi 50.000 biar aku bisa nagih lagi. Itu kalau aku mau ubah, server A mau ubah, server B nggak setuju dan server C nggak setuju, nggak bisa diubah. Itu dia mungkin mengapa penting, gambaran simpelnya. Oke, paham. Baik, tadi kan disebut-sebut nih desentralisasi, sentralisasi. Bisa nggak jelasin etos desentralisasi itu seperti apa? Atau apa itu? Dan kenapa itu penting? Bisa teman-teman. Oke. Kita nyambung lagi ke desentralisasi gitu kan. Nah ini pertanyaan anaknya banyak banget ya. Oke. Desentralisasi dan sentralisasi, mungkin kalau saya sendiri itu sering riset di bidang DeFi gitu kan. Yang pastinya jelasnya itu decentralized finance gitu, depannya itu udah ada decentralized. Kalau kita menilai dari centralized versus decentralized, ini sebenarnya banyak ada sektor kan. Ada CeFi, ada DeFi, habis itu banyak lah yang bisa kita bedakan. Contohnya tadi, kembali ke data tadi. Tadi kita udah jelaskan tentang bedanya centralized dan juga decentralized gitu. Mulai dari security, habis itu mulai dari cost kalau kita bisa bilang. Karena di blockchain itu kita mempunyai aplikasi juga, sama kayak kita menggunakan aplikasi Facebook, sosial media lain. Kita punya juga aplikasi, tapi apa sih bedanya kok bisa decentralized? Dibilang kan aplikasi itu lebih aman dan lain-lain gitu. Kita itu mempunyai smart contract lagi namanya. Nah nanti ini kita bakal jelasin lagi kan mungkin kan. Nah ada smart contract, setelah blockchain ada smart contract gitu. Kenapa ini bisa dibilang menarik banget untuk teknologi di masa depan? Ya sekarang juga udah menarik gitu. Jadi bedanya itu decentralized bisa membuat lebih aman karena servernya tersebar di mana-mana. Nah setelah pemakaian aplikasi di atas blockchain yang menggunakan teknologi smart contract lagi, itu bisa menghemat cost kalau dari segi bisnis. Oke. Right. Satu gedung fisik dan juga smart contract itu simpelnya ketika kita bisnis tradisional kita membutuhkan karyawan, contohnya bank. Nah itu mereka banyak banget punya karyawan gitu kan, atau ya contoh bisnis yang lain deh. Mereka butuh karyawan untuk eksekusi tindakan gitu. Kalau di smart contract itu udah semuanya otomatis gitu. Jadi itu contoh yang simple. Contohnya bisa mengurangi cost, keamanan bisa dijamin juga melalui desentralisasi tadi.
data tidak bisa diganggu gugat, dan itu semuanya transparan, bisa dilacak gitu. Jadi banyak banget penggunaan aplikasi yang bisa digunakan di atas blockchain ini. Berarti desentralisasi itu yang dimaksud adalah informasi kita tidak semuanya ngumpul di satu atau 2-3 tempat yang terhitung, tapi berada di cloud yang tidak fisik dan tersebar di ribuan server. Apakah benar? Iya, maybe bisa dibilang cloud kan, tapi cloud itu kalau kita mengenal sekarang cloud ada yang kayak Google Cloud gitu, Drive gitu kan. Itu kan masih dipegang datanya oleh mereka gitu. Kalau ini kan dipegang oleh banyak orang dan tidak bisa diganggu gugat. Itu bedanya sih. Ya kalau dari saya sendiri mungkin ini desentralisasi kan. Jadi mungkin tadi kan dijelasin bahwa apa cost-nya, apa benefitnya segala macam. Tapi kalau kita lihat secara detail ya, apa sih sebenarnya desentralisasi itu gitu kan? Itu tuh basically kan kalau dari tadi Kak Yudi bilang kan bahwa biasanya nih kita let's say Instagram gitu, mungkin dia punya satu server nih centralized gitu. Jadi servernya cuma satu, hanya di sana aja gitu. Tapi kalau desentralisasi, kita bisa sebar server. Anggapan nih, saya punya server sendiri, Kak Ayu punya server sendiri, Kak Yudi punya server sendiri. Nah, saat kita melakukan transaksi gitu di blockchain tuh, tiga dari kita harus setuju sama transaksi itu. Gitu. Di situ desentralisasi itu sebenarnya kekuatannya di sana sebenarnya. Bahwa semua partisipan itu harus setuju dengan transaksi yang ada di sana. Iya benar kayak demokrasi benar. Jadi kita harus voting bahwa ini transaksinya invalid atau valid atau invalid gitu. Berdasarkan voting, misalkan 2 dari kita setuju, misalnya Kak Yu nggak setuju gitu, bahwa itu tetap dianggap tidak valid gitu. Tetap dianggap valid karena mayoritas gitu. Karena itu harus disetujui, tapi tiap blockchain itu bisa beda-beda ya. Ada yang 70%, ada yang 50% gitu, tergantung implementasi blockchainnya sendiri gitu. Kayak gitu. Nah mungkin itu ya, sama ada miskonsepsi di balik desentralisasi, karena banyak kita lihat bahwa orang-orang bingung antara terdistribusi dan desentralisasi. Bedanya kalau tadi kita bilang kan servernya punya aku, punya Kak Ayu, dan punya Kak Yudi. Tapi kalau terdistribusi, servernya ada tiga-tiganya di kita, tapi yang punya cuma aku sendiri. Kayak gitu. Iya. Jadi pemiliknya cuma satu, tapi lokasinya disebar. Itu terdistribusi. Tapi dalam hal itu, kita bisa anggap bahwa itu tetap centralized. Gitu. Karena pemiliknya cuma satu. Nah ini yang kita lihat tuh banyak terjadi gitu, kayak di Ethereum. Jadi node blockchain itu sebenarnya punya satu company, cuma punya satu company gitu, tersebar sama company kecil gitu. Kalau kita lihat di market crypto tuh kayak whale. Nah, jadi kan mereka yang memegang mayoritas crypto koinnya, mereka semua yang memegang gitu. Mirip kayak gitu konsepnya. Aduh Kak, tadi ada yang bahas smart contract, ada yang bahas node, itu kayaknya pertanyaannya makin berat nanti. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan lainnya dulu kali. Soalnya kalau terlalu teknis kayaknya di sini juga masih belum pada paham-paham banget kali ya. Mungkin bisa lanjut dulu ke pertanyaan keduanya. Bagaimana teknologi blockchain itu berdampak pada kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana dia berdampak? Misalnya hal paling simpel deh, aku sebagai user gitu, suka main gadget atau enggak, aku ke rumah sakit misalnya, bisa nggak can blockchain influence my life in that area? Kalau dari hal itu mungkin nih dari sisi user gitu, kita nggak notice apa-apa, karena itu anggapannya blockchain ini dia bekerja di balik layar gitu. Karena bahkan sebenarnya user itu nggak perlu tahu bahwa yang mereka pakai itu teraplikasi blockchain di sana, karena sebenarnya itu kan hanya bagaimana cara kita gitu untuk mengamankan datanya si user itu kan, seperti itu. Nah, dengan mengamankan data si user, bagaimana caranya, terus interface-nya segala macam, itu sebaiknya user itu nggak perlu tahu, karena kalau misalkan user tahu, itu kemungkinan ada barrier to entry gitu. Karena mau pakai aplikasi ini, mau pakai aplikasi itu, terhubung dengan blockchain, waduh kok kayaknya ribet ya. Jadi mereka kayak, waduh, kayaknya nantian aja deh kayak gitu. Ya ibaratnya dari pakai Windows launcher ke Linux gitu, masih bingung, sakit kepala gitu. Nah kepannya kayak gitu. Mungkin kayak udah.
Oke, tadi pertanyaannya Dampak blockchain pada kehidupan user sehari-hari. sehari-hari. Oke, jadi penjelasan dari teknis tadi ya, dari sisi developer itu penting. Biarkan blockchain yang bekerja di balik, biarkan orang-orang user itu tidak tahu gitu. Jadi itu sebuah, aku pernah baca ya, bahwa itu ketika inovasi itu sudah ditemukan, biarin deh orang-orang yang non teknis itu nggak ngerti gitu. Apa sih blockchain, gimana cara kerjanya, itu teknikal banget. Biarin mereka nggak ngerti, yang penting mereka menggunakan gitu. Orang-orang yang di belakang ini yang bertugas untuk mengamankan gitu kan. Jadi mungkin contoh kecil implementasi di dunia kita kan sebagai user gitu. Contoh mungkin kita mengenal tadi dunia rumah sakit yang sudah disinggung itu, ketika kita mau periksa. Nah, itu kan ada data-data riwayat kita juga dari pasien, data riwayat pasien. Nah, ketika kita ke rumah sakit A, kita periksa biasanya di sana ke rumah sakit A. Nah, kita kebetulan pindah kota. Kita tinggal di pindah kota lagi ke rumah sakit B. Kita otomatis lagi ditanyakan di mana riwayatnya. Itu kadang-kadang belum tentu terintegrasi gitu. Mungkin dari rumah sakit swasta gitu kan belum tentu terintegrasi. Nah, contoh deh kalau dari penggunaan blockchain gitu. Kenapa bisa lebih mudah untuk terintegrasi gitu? Contoh kalau setiap rumah sakit punya aplikasinya beda-beda. Si rumah sakit B nggak mau pakai aplikasi rumah sakit sebelah gitu, atau yang lain gitu kan contohnya. Nah, itu kan kadang-kadang susah terintegrasi, dan juga data-data udah dipegang sama ini. Kalau kembali lagi ke security, kalau data di sini hilang gimana gitu, kita ingat lagi kan riwayat sakit kita gimana sih gitu. Jadi itulah fungsinya dari blockchain. Seperti yang tadi, chain-nya itu menghubungkan, artinya kayak integrasi, dan data itu nggak dipegang oleh satu entitas gitu. Mungkin implementasi itu bisa dari data, seperti yang fokusnya itu di rumah sakit kan, itu data itu sangat penting. Contohnya lagi, seperti dibilang tadi disinggung, sistemnya kayak demokrasi ya. Nah, itu sistem demokrasi yang kita kenal, contohnya ada voting. Nah, di sini ya tahun depan kita pemilu gitu kan. Menggunakan sistem blockchain, data yang berhubungan dengan voting itu, nah itu bisa banget lagi. Sebenarnya banyak banget kalau kita mau kembangkan itu. Dari segi data voting, dari segi penyimpanan data yang butuh kapasitas besar seperti rumah sakit, apalagi data-data di pemerintahan mungkin contohnya gitu. Itu bisa banget diimplementasikan. Mungkin kalau dari segi bisnis kecil-kecil seperti UMKM yang belum membutuhkan untuk penyimpanan seperti itu, tidak apa-apa gitu, tidak menggunakan gitu. Tapi let's say kita sambil belajar gitu, jadi contoh. Itu sih mungkin implementasinya. Berarti karena blockchain itu fungsinya menyimpan data dan juga transaksi data itu kemana aja dan ngapain aja ya. Ya sebenarnya itu bisa diimplementasikan ke banyak hal, nggak cuma rumah sakit dan bank dan perusahaan, bahkan ke sosial media pun yang simpel-simpel bisa juga ya. Bisa. Iya, oke. Ini aku mulai mikir sendiri nih, bisa dipakai kemana aja. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih yang ada kontroversial nih. Kita semua pernah dengar soal kripto, ya kan? Tapi aku juga pernah dengar bahwa blockchain itu tidak sama dengan kripto. Katanya blockchain itu adalah teknologi di belakang kripto, dan blockchain bisa dipisahkan dari kripto, walaupun kripto tidak bisa dipisahkan dari blockchain. Nah, itu bagaimana tuh? Apa saja aplikasi dunia nyata dari blockchain itu di luar kripto, atau tadi udah dibahas juga? Atau jawaban Imut ini sama dengan jawaban pertanyaan sebelumnya? Oke, mungkin simpelnya begini ya. Blockchain itu teknologi. Iya. Kripto itu adalah sebuah implementasi dari teknologi itu. Mungkin di sektor finance bisa dibilang. Kalau kita menyebutnya kan di sini crypto aset gitu. Nah, ini di sektor finance itu timbullah inovasi kripto yang menggunakan teknologi blockchain. Sebenarnya sebuah bisnis itu belum tentu membutuhkan token atau koin kripto ini, karena mereka tujuan utama itu untuk menggunakan blockchain-nya gitu. Jadi ini yang sangat beda kan, sangat beda banget, dan orang-orang mungkin belum sangat paham tentang perbedaan dari kripto, blockchain gitu. Wah, kalau aku bisnisku aku mau menggunakan teknologi blockchain, wah lagi ribet ya, ada kriptonya lagi. Enggak perlu gitu. Contoh deh, aku mau dari bisnisku aku pengen
kembangkan menggunakan teknologi blockchain biar lebih secure, biar lebih cepat transaksinya dan lain-lain lah. Servernya aku nggak bingung mikirin server, biarin lah yang punya blockchainnya yang mikirin server mereka deh gitu. Aku nggak mau pusing, yang penting aku punya private blockchainku sendiri gitu. Aku bisa pakai, udah sesimpel itu gitu mungkin ya. Jadi aku nggak perlu ribet-ribet, wah harus ada kripto enggak. Jadi itu blockchain itu hanyalah sebuah teknologi gitu. Nah pengembangannya ini baru pengembangannya itu banyak banget. Mungkin akan lebih menarik kalau dibahas dari Zian ya. Nah dari segi teknis developernya gimana nih? Oke, ini mungkin kalau kita lihat, memang kita bisa pisahkan blockchain dan kripto. Seperti Kak Yudi tadi bilang kan, kripto ini adalah salah satu aplikasi dari teknologi blockchain. Dan sebenarnya kripto ini diciptakan awalnya itu untuk menyelesaikan satu masalah yang ada di blockchain. Yaitu, kalau misalnya kita tadi kan desentralisasi kan, kita kembali lagi. Misalnya nih kita bertiga punya server blockchain kita masing-masing. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan server yang centralized yang cuma satu, tentu kalau misalkan ada request atau misalkan kita bilang ada proses gitu, misalnya kita mau klien, kita buka Instagram kan, tentu kita berinteraksi dengan servernya Instagram kan. Nah kalau kita pakai blockchain, ini kita pakai servernya siapa? Kan itu pertanyaannya. Nah di sana kita butuh kripto. Karena kenapa? Misalnya nih, kan kita bertiga voting dengan atas transaksi itu kan. Kita bertiga ini harus dibagi. Sebenarnya siapa yang mengerjakan? Jadi ada transaksi masuk, yang mengerjakan transaksi itu anggapannya ini admin nih, masukin ngetik ke file Excel gitu. Itu siapa yang melakukan sebenarnya? Nah, misalnya nih, kebetulan request itu diterima oleh servernya Kak Yudi misalkan. Nah, tentu yang ngerjain transaksi itu servernya Kak Yudi dong. Nah, Kak Yudi harus dikasih reward, dikasih hadiah berdasarkan kripto itu. Sebenarnya itu fungsinya kripto. Jadi sebagai reward for a server dan proses Iya. gitu. Agar ada insentif untuk orang-orang memakai blockchain seperti itu di sana. Nah, tapi iya. Tapi kontroversialnya adalah itu kan kalau kita bicara dalam konteksnya memang blockchain itu mereka terdesentralisasi. Tapi kalau misalkan let's say ada company A, ada perusahaan A, mereka mau pakai blockchain. Mereka belum tentu butuh kripto karena kan yang pakai cuma mereka doang kan. Nah, seperti itu. Makanya di sini tuh sebenarnya desentralisasi, terdistribusi dan juga blockchain itu sebenarnya tiga hal yang berbeda. Begitu. Mungkin seringkali mereka berhubungan satu sama lain. Tapi ada kalanya di mana kita hanya butuh blockchainnya aja dan terdistribusi aja. Kita nggak butuh desentralisasinya. Ada kalanya gitu. Dan mereka bertiga nggak harus kita pakai secara bersamaan gitu. Berarti desentralisasinya pun bisa dipisahkan dari blockchain. Benar. Dari sistem teknologi blockchain sendiri ya. Tapi itu adalah sebuah opsi yang bisa kalau kita ingin. Iya, kalau kita ingin. Untuk security yang lebih gitu. Iya, kan? benar. Oke. Kalau memang kita mau security yang lebih, ya kita desentralisasikan gitu. Tapi kalau memang tidak ada kebutuhannya, ya buat apa begitu kan? Jangan kita maksudnya ini ada masalah kita tidak perlu tapi kita masukkan gitu kan? Kita memperibet hidup sendiri gitu, anggapannya gitu. Iya betul. Iya. Oke. Terus, sorry. Nah, blockchain itu kan ini nih relatif aman karena etos desentralisasinya kan. Nah ini ganda-ganda bahaya nih. Apakah blockchain bisa mempengaruhi sistem pemilihan online dan meningkatkan integritas pemilihan? Ngomong tahun depan pemilu. Nah, Ini uniknya di sini, karena kan tadi kalau kita bahas kan kita tadi bahas tentang desentralisasi bahwa let's say company A tadi kan dia mau pakai blockchain gitu. Yang punya berarti kan si company A aja gitu. Nah, si company A tadi, perusahaan A itu. Nah, kalau soal voting online, wah ini bahaya nih topiknya ya. Bisa besok saya hilang. Nah, kalau misalkan nih sebuah skenario kita bayangkan nih, imajinasikan. Pemerintah memakai blockchain untuk voting online. Tentu yang punya server-servernya bakal pemerintah semua. Yang punya servernya dari Betul kan?
Nah dari sana kita sebenarnya kita lihat bahwa ini tidak terdesentralisasi sebenarnya, tapi dia terdistribusi tetap gitu. Nah dari bahkan kita sebenarnya kalau kita aplikasikan terdistribusi tadi, itu sebenarnya kita tetap dapat benefit sebenarnya. Karena kalau sentralisasi kita taruh datanya di satu server, kalau terdistribusi berarti kan tetap banyak server, tetapi pemiliknya cuma satu kan. Nah di banyak server itu di sana sebenarnya ada keunggulan gitu. Karena kalau misalkan servernya satu terkompromise atau biasanya kehack gitu, ini kan masih ada server yang lain. Di sana blockchain tetap berguna gitu. Bukan berarti bahwa itu nggak terdesentralisasi, bahwa otomatis wah ini nggak secure, nggak berguna gitu. Nggak selalu begitu gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat implementasi ke voting online tadi itu sebenarnya bisa sangat membantu. Sangat secure karena kenapa? Walaupun pemiliknya pemerintah gitu. Kalau misalkan disebar, let's say 34 aja sesuai provinsi servernya, itu udah sangat secure. Karena kenapa? Ketika ada pemilih yang voting misalkan, let's say ini dia mau coblos nomor 2 gitu. Ke-34 server itu harus setuju bahwa si orang itu dia voting nomor 2 gitu. Dia coblos nomor 2. Dan kalau misalkan ada satu yang nggak setuju, itu nggak valid gitu. Karena ada 34 yang menyetujui. Seperti itu. Di sana tetap ada keunggulan gitu. Mungkin dari Kak Yudi ada ya? Oke, tambahan. Oke, bahaya. Oke. Mungkin kita menggunakan sistem voting ya. Sistem voting. Ini menarik. Saya sempat dulu pernah ngobrol sama salah satu developer Web 2 dan dia udah beralih ke developer Web 3. Dia itu menanyakan saya menanyakan dia kenapa pindah ke developer Web 3 atau blockchain gitu kan. Awalnya dia tuh nggak percaya. Kenapa kita tuh harus percaya dengan teknologi? Padahal dia orang developer tuh. Ya kerjanya dari teknologi gitu. Oke, dia bertanya kenapa kita harus percaya teknologi? Setelah dia gali-gali, kenapa juga kita harus percaya sama orang? Oke, sekarang kita gali lagi ya. Kenapa kita harus percaya sama orang? Sedangkan semua orang itu atau setiap orang itu mungkin punya tujuannya masing-masing, atau tujuan buruk lah, atau tujuan baik gitu. Nah contohnya seperti ini. Kalau sistem voting, ketika saya vote atau coblos gitu kan, saya serahkan ke Zian contohnya sebagai admin gitu. Apakah saya percaya dengan Zian gitu? Wah nanti coblos saya diubah sama dia, apa gimana? Nah itu kan sebuah pertanyaan gitu. Saya tidak ada menuduh di sini, tidak ada menuduh. Itu sebuah pertanyaan. Apakah saya harus percaya gitu sama seseorang yang saya tidak kenal gitu? Kalau dengan teknologi, apakah teknologi akan membohongin saya? Contohnya tadi, sudah ada smart contract. Kalau Yudi mencoblos A, ya sudah valid A dan disetujui oleh semua server tadi gitu. Tidak bisa diubah gitu. Server A mau mengubah, ya Yudi, saya mau ubah, Yudi mau coblos B aja jadinya nggak bisa karena nggak setujui. Itu contoh salah satunya. Kalau kita lihat lagi dari contoh, mungkin kenapa pertanyaannya tadi untuk voting ya, apakah worth it gitu mungkin ya? Mempengaruhi proses mempengaruhi TMH. Integritas. Oke, dari segi integritas gitu kan. Mungkin yang bisa kita lihat itu pemilihan semakin efisien gitu kan. Efisien dari segi cost, dari segi apapun itu, karena sistemnya kan online juga. Nah, sistem dari online ini bisa mempengaruhi cost dan juga dan lain-lain, tapi mungkin kalau kita melihat, ya udah kalau gitu buat aja aplikasi satu gitu kan, pakai voting gitu kan, aplikasi yang sudah gampang dibuat lah sekarang gitu, seperti aplikasi Web2. Tapi kembali lagi tadi, servernya hanya ada satu atau tidak ada banyak lah gitu untuk approving dan juga untuk penyimpanan gitu. Kembali lagi ke itu, kenapa bedanya menggunakan blockchain dan juga menggunakan teknologi Web2 lah bisa dibilang. Itu sih kembali lagi. Berarti kalau gitu integritas dari proses pemilihan itu sendiri tergantung dari smart contract yang diaplikasikan ke blockchain ya dong? Ya, trust the machine, no people. Gitu. Tapi itu, tapi secara filosofi berarti kita juga harus percaya bahwa gamer yang memegang smart contract tersebut, ya nggak sih? Oke, tapi kan biasanya ada blockchain gini. Ada namanya blockchain public gitu ya. Public. Jadi mereka itu membuat blockchain, istilahnya membuat blockchain, mereka itu menggunakan kode-kode kan dari smart contract. Membuat smart contract menggunakan kode-kode programming.
dia itu menggunakan open source gitu. Jadi semua developer tuh bisa melihat gitu kodenya. Gitu. Transparansi di blockchain itu sangat ditonjolkan gitu. Kecuali blockchain khusus private, khusus company itu beda lagi. Berarti beneran demokrasi pol. Wah itu jadi. Kalau hilang ya. Ya. Anyway. Oke, bagi kita nih yang baru banget mulai mendengar soal blockchain atau kita dengar soal ini dan kayaknya kita butuh di blockchain buat perusahaan gue atau along those lines, kita sebaiknya mulai dari mana to know more about blockchain or to start implementing it? Kita kayaknya bisa mulai dari mana nih? Kalian kali ini mulai siapa dulu? Mungkin ya. Kalau kita lihat tadi kita mulai dari mana gitu. Sebenarnya kita lihat dulu nih. Biasanya kita punya masalah. Kita lihat seperti tadi saya bilang, apakah ini bisa di-solve dengan blockchain? Jika iya, apakah worth it dengan effort yang dikeluarkan? Kalau memang iya, sebenarnya ya bisa diaplikasikan blockchain gitu. Maksudnya kita belajar konsepnya blockchain, bagaimana cara blockchain bekerja lebih dalam gitu. Mungkin secara teknis kalau perlu seperti itu mungkin. Dan kalau misalkan bisa dibilang mulai dari mana, kita bisa lihat contoh misalnya udah blockchain yang besar nih, kayak misalnya Polkadot, ada Ethereum, ada Polygon. Mereka ini public blockchain semua nih. Kita bisa buat smart contract kita sendiri, kita bisa bahasanya deploy, kita bisa taruh per kontrak di sana dan kita bisa langsung pakai, nggak ada masalah. Atau kalau memang, tapi kan itu kan mereka blockchain public ya. Tapi kalau memang misalkan ya perlu blockchain yang private gitu, sebenarnya di Indonesia ada nih. Nah, Mandala. Nah, ini sebuah blockchain baru nih yang memang kita khususkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Nah, mau itu entah dari company, entah dari government itu. Mandala ini berusaha menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan kita membuat blockchain Mandala ini memang secara khusus dari segi teknis terutama, itu kita khususkan untuk masalah-masalah yang ada di Indonesia gitu. Karena kenapa? Karena kita lihat bahwa di Indonesia ini sebenarnya sangat banyak yang masalah-masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan blockchain, dan ada yang memang effortnya butuh dikeluarkan besar untuk mengkonversikan gitu anggapannya dari Web 2 atau web konvensional sekarang ke blockchain gitu. Memang, tapi ada juga yang memang ini belum, masalahnya ada tapi belum ada yang menyentuh gitu. Nah, itu kita bisa langsung aplikasikan blockchain di sana gitu. Karena kita tidak perlu merubah sistem yang sudah ada. Anggapannya seperti itu. Kayak gitu. Mungkin itu sih. Kan dari Kak Yudi? Oke. Tadi bisa diulang pertanyaannya nggak? Oke. Kalau mau mulai blockchain dari mana? Oh iya. Kalau mau tahu lebih banyak soal blockchain atau mau mulai implementasi blockchain, mulai dari mana? Oke. Jadi mulai dari mana? Yang pasti udah datang di sini soalnya kan udah belajar ya dia. Yang pasti belajar dulu kan. Belajar pemahaman simpelnya apa sih blockchain itu, apa utility-nya. Kalau dari segi bisnis mungkin yang merasa bisnisnya itu bisa menerapkan blockchain gitu, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut karena nggak semua bisnis bisa menggunakan blockchain ini. Karena biar nggak ujung-ujungnya wah saya pengen bisnis saya menggunakan blockchain, baru dicari tahu nggak bisa deh gitu, maksudnya kurang relate gitu kan. Contoh deh yang bisa dipakai sebagai menggunakan teknologi blockchain. Contoh saya ada contoh kasus ya dari segi supply chain. Nah, kita mengenal itu kan contohnya di sini ada beberapa pengiriman, brand pengiriman ya. Kita belanja online, habis itu dikirim barangnya ke rumah kan. Nah, itu supply chain lah anggapnya gitu. Wow, udah sampai di Jawa Tengah, sudah sampai di Surabaya, sudah sampai depan rumah gitu misalnya, sudah sampai di depan gang. Saya punya pengalaman yang kurang menyenangkan mengenai itu. Maksudnya satu pengalaman kurang menyenangkan. Saya pakai contoh kasus di sini. Contohnya barang saya dikatakan sudah ada di kota A dan saya mencari ke kota A tersebut. Karena lama barangnya tidak sampai di rumah, saya cari ke kota A. Ternyata di sana nggak ada. Katanya coba di kota B gitu. Saya cari ke sana nggak ada gitu. Di mana ternyata barang saya gitu kan? Saya kan bertanya-tanya. Nah, ini kan siapa yang approve? Mereka kan juga punya sistem dan lain-lain gitu kan. Mungkin ada
adminnya mungkin gitu kan human error bisa aja, saya udah klik bahwa barangnya itu ada di kota A, ternyata yang salah klik saya gitu. Nah itu kan salah satu faktornya human error gitu. Kalau kita menggunakan dari blockchain itu kan mereka menggunakan proof persetujuan, dan itu nggak bisa diganggu gugat. Kalau sudah di proof ya artinya di sini gitu, area di sini gitu. Jadi kita itu bisa menggunakan dari segi supply chain gitu. Kita menyebarkan barang kita, mendistribusikan gitu kan, bahwa benar barang itu sudah sampai sana karena sudah di approve gitu, nggak bisa main-main gitu. Jadi kalau mereka bilang, saya nggak tahu, nggak ada di sini, loh gimana ceritanya gitu. Ini nggak bisa bohong loh sistemnya ini gitu, karena ini sudah ada kontraknya gitu, smart contract tadi gitu. Jadi bukan human error gitu. Jadi itu yang bisa meminimalisir human error lah contohnya. Kalau dari segi bisnis-bisnis yang lain banyak yang bisa dikembangkan, mungkin dari sistem penyimpanan mereka gitu. Misalnya saya buka bisnis kecil-kecilan tapi saya mau menggunakan penyimpanan dari public blockchain gitu. Contohnya gitu, setiap ada transaksi saya menggunakan transaksi hash dari blockchain tersebut. Dan saya nggak perlu memori besar-besar untuk menyimpan semua file transaksi saya, karena saya cuma menyimpan alamat transaksi hashnya saja gitu. Ya udah, karena saya menggunakan public blockchain, contohnya blockchain Polkadot gitu. Saya tinggal cari untuk scan transaksi di Polkadot gitu. Di Polkadot ya udah, untuk membuktikan bahwa transaksi ini ada dari file saya buktikan di sana, ini dia tanggalnya sekian detailnya udah ada di sana semuanya gitu. Jadi mungkin itu implementasi untuk yang ranah kecil. Kalau yang besar lagi kan lebih besar lagi effort yang dibutuhkan gitu. Oke, itu malah konsep baru ya. Dari tadi kan kita bahasnya cuma untuk soal penyimpanan data aja ya, tapi ternyata juga bisa untuk verifikasi supply chain seperti itu, keren juga. Wow, itu juga bisa sekalian buat kampus-kampus juga berarti ya untuk menyimpan data dan Contohnya kalau dari instansi ya mungkin kita bisa lihat semua kita ini hidup kan punya stem semuanya. Contoh dari kartu pelajar, surat rumah, sertifikat rumah, KTP, itu adalah stem kita kan. Kenapa kita tidak buat itu kita buat itu seperti sangat gimana bilangnya, jelasnya biar lebih mudah ya. Contohnya sertifikat, KTP dan lain-lain, itu kita bisa buat menggunakan teknologi blockchain, bahwa ketika kita menggunakan itu di luar negeri dan lain-lain, itu yang ori itu hanya ada di tangan kita, di dompet kita. Contohnya gini, KTP, kita contoh bilang KTP ya, atau kartu apa dah, itu bisa berupa NFT gitu contohnya, atau apa gitu, NFT atau token NFT deh contohnya, atau sertifikat berupa NFT, dan itu hanya ori ada di dompet kita, di tangan kita gitu. Dan itu orang tuh nggak bisa foto aja KTP kita langsung digunakan pakai pinjol gitu kan, karena banyak ada kasus kayak gitu kan gitu. Tapi kalau dompet kita tidak approve transaksi itu, contohnya Ayu mau pinjol pakai KTP saya nggak approve di dompet saya, nggak bisa. Berarti itu nyambungnya udah mulai ke wallet. Iya, jadi ke sekuritas dan juga ke keamanan dari segi penyimpanan lebih mudah dari proses contohnya proses transaksi gitu. Jadi masih banyak sih bisa. Oke, nah berarti wallet, meta wallet jatuhnya ya. Wallet dan yang Kak Yudi dan NFT dan Kak Yudi semua sebutkan itu sebenarnya adalah bagian dari keluarga Web3 yang besar, tapi berhubung kali ini kita ngebahasnya blockchain, jadi itu kita kesampingkan dulu aja buat lain kali kita bahas ya. Tapi oke, jadi emang cukup inovatif juga Web3 ya. Kayak gini nih Kak, untuk pertanyaan terakhirnya nih, berhubung kita bahas sudah banyak, menurut Kak Yudi dan Kak Zian dari perspektif masing-masing dari bidang masing-masing, where do you see blockchain in like a few years? Dari sisi developer, tentunya kalau kita lihat ya, ini baru aja nih, berita baru aja. Sony PlayStation itu dia bekerja sama Astar. Nah, dari sini kita udah bisa lihat nih, terutama bagi developer Web3 ini cerah nih masa depannya, cuan banyak gitu istilahnya, terutama bagi developer terutama 2 tahun ke depan. Kita lihat 2-3 tahun ke depan ini pasti bahkan banyak. Kita lihat nanti dari implementasi Sony itu bagaimana,
dan use case-nya Sony bagaimana. Karena saya rasa mungkin ini orang-orang pasti bakal ngeliat menyorot Sony nih. Ini next step-nya apa gitu. Mau dipakai apa blockchain ini gitu. Mungkin dari sini kalau memang misalkan ini sukses gitu, maka mungkin saya berani bilang bahwa ini blockchain ini bakal banyak yang pakai. Mass adoption-nya akan meningkat sangat pesat dalam 2-3 tahun ke depan. Cepat, 2-3 tahun ke depan. Dari Kak Yudi, please. Oke, kalau dari blockchain spesifik ya, gimana sih ke depannya gitu pertanyaan tadi ya. Menurut pandangan saya pribadi sih lebih banyak bakalan tradisional bisnis itu akan beralih menggunakan Web3 itu, Web2 to Web3. Karena saya lihat banyak banget ada konferensi atau seminar dan lain-lain ya. Itu gimana sih how to bridge Web2 to Web3 gitu. Jadi sebuah bisnis tradisional udah menggunakan bisnis yang lebih modern dari sekarang gitu. Jadi kedepannya sih ngelihatnya seperti itu ya dari segi bisnis. Kalau dari segi user mungkin perlahan tadi contohnya tadi ada adopsi besar dari Sony. Orang-orang yang bermain game itu dia mungkin nggak peduli dengan teknologi di belakangnya gitu. Wah saya suka main game GTA gitu, nggak peduli saya teknologi di belakangnya gitu. Tapi dari si Sony aja udah menggunakan teknologi blockchain ini gitu. Jadi untuk mass adoption sih mungkin seperti itu. Ketika brand-brand besar sudah datang dan memakai dan mengeluarkan inovasinya, gimana sih mereka mengimplementasikan blockchain ini? Mungkin company-company lain itu akan, wah saya nggak mau kalah saing dong gitu. Mungkin seperti itu sih. Masih banyak banget pengembangan yang bisa dilakukan. The best thing about blockchain is that kita utamanya saya sebagai user ya nggak perlu tahu dan nggak perlu merasakan, pokoknya terms and agreement centang selesai. Udah gitu security-nya nambah, efisiensi juga nambah dari segi aplikasi sendiri dan user ya ikut-ikut aja. It's really that easy, it's that simple ternyata ya. Okay. Well, I think that is it, Kak. Ini endingnya emang sangat tiba-tiba, tapi satu waktu dan kedua kayaknya emang udah gak ada yang bisa dibahas lagi di sini. Kepala saya juga belum meledak. Ya, Pak saya juga baru di sini dan wow, ini sangat membuka mataku juga. Jadi Kak Zian, Kak Yudi, terima kasih banyak karena sudah datang ke acara ini dan men-share insight dan knowledge kalian. Terima kasih juga para audiens yang sudah datang. I guess that's it. Jangan lupa untuk follow YouTube Republik Rupiah kalau kalian ingin belajar lebih soal blockchain dan crypto dan market updates-nya, dan juga jangan lupa untuk untuk ngecek out website-nya Mandala di mana Kak Zian? Mandalachain.io. Nah, mandalachain.io untuk updating baru soal Mandala Chain. Mungkin kalau kalian minat mau tahu Mandala dikit soal bisa kan diimplementasiin ke perusahaan kita, bisa banget. Oke, saya Ayu dari Republik Rupiah. Terima kasih telah datang ke Blog Talk episode 9. Cheers!